Clean eating itu menggambarkan pola makan yang bersih gitu. Bukan artinya terus kita habis makan minum deterjen gitu biar bersih gitu kan. Nggak Saya gitu kira juga. malah makan piringnya nggak ada apa-apa, bersih gitu. Bersih gitu. Itu intermittent fasting dong, bersih. Makan angin doang. Bukan ya? Ya, jadi makan yang bersih itu lebih diartikan ke makan makanan yang natural, yang sedekat mungkin dengan alam. Jadi misalnya kalau bisa dimakan dilalap, misalnya lebih baik dilalap. Pengen kenalan dulu deh sama si clean eating itu. Sebenarnya apa sih clean eating? Sebenarnya kalau ditanya definisi pastinya dari clean eating, itu sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada patokan-patokannya, nggak ada. Jadi bukan kayak semacam teori gitu, bukan ya? Iya. Oh. Jadi itu lebih ke tiap lembaga atau tiap kelompok atau tiap influencer punya definisi atas clean eating yang sendiri gitu. Maksudnya punya definisi sendiri. Oh, jadi beda-beda. Beda-beda. Tapi secara umum, secara garis besar, clean eating itu menggambarkan pola makan yang bersih gitu. Bukan artinya terus kita habis makan minum deterjen gitu biar bersih gitu kan. Nggak Saya gitu kira juga. malah makan piringnya nggak ada apa-apa, bersih gitu. Bersih gitu. Itu intermittent fasting dong, bersih. Makan angin doang. Bukan ya? Ya, jadi makan yang bersih itu lebih diartikan ke makan makanan yang natural, yang sedekat mungkin dengan alam. Jadi misalnya kalau bisa dimakan dilalap, misalnya lebih baik dilalap. Kalau nggak bisa harus dimasak pun, dimasaknya dengan cara yang sedekat mungkin dengan alam. Jadi artinya tidak melewati proses Makannya di pemasakan. hutan gitu loh. Boleh juga ya. Iya, itu kan dekat dengan alam kan. Nanti praktisi clean eating, wow, luar biasa, ide yang bagus gitu kan. Syarat keduanya, satu pola makannya, dua tempat makannya. Sekalian Di liburan rimba tuh. gitu. Tapi sebenarnya kan kita sudah tinggal di rimba. Rimba motor. Aduh. Lanjut lagi loh. Lanjut lagi ya. Jadi makannya itu kalau misalnya terpaksa harus dimasak pun, gaya memasaknya itu seringan mungkin. Dalam arti kalau bisa cuman mungkin dikukus aja, atau direbus aja, atau mungkin ditumis dikit. Jadi menjauhi yang pakai apa ya, disanten lah, dan juga menghindari yang digoreng. Kemudian sedapat mungkin menggunakan bahan-bahan makanan yang sifatnya organik. Karena kan tujuannya kan sedekat mungkin dengan alam. Jadi kalau bisa dilalap, dimakan begitu aja. Dianjurkan lebih ke dimakan begitu aja, sehingga kalau dimakan begitu aja kan ada kemungkinan tercemar si bahan makanan ini. Misalnya apa ya, sayur misalnya, kita mau ngelalap kol misalnya. Nah, kalau kolnya ini dalam proses penanamannya itu kemudian disemprotkan pestisida atau mungkin ada antibiotik gitu. Antibiotik jarang sih di perkebunannya, tapi saya nggak sekolah perkebunan, mohon dikoreksi ya. Kalau di peternakan iya gitu, ke beberapa kali digunakan antibiotik untuk mengobati hewan yang sakit gitu. Nah, kalau dia tidak organik, maka pencemarannya ini agak sulit dikendalikan ketika makanan ini dianjurkan dikonsumsi dalam keadaan yang sedekat mungkin dengan alam. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang jauh dari pabrik gitu. Jadi kalau misalnya bahan kimia gitu ya? Iya, bahan-bahan kimia, bahan tambahan. Kan kalau kita membuat makanan, misalnya kita bikin kue, kan ada pengembangnya, ada pewarnanya, ada penambah rasa, penguat rasa. Nah, itu tuh sangat dibatasi. Kemudian menganjurkan juga membatasi gula, garam, dan lemak jahat, dan meningkatkan asupan serat. Terus patokan lainnya adalah porsi yang dimakan setiap kali makan, itu porsi yang kecil tetapi sering. Jadi bisa 3 kali makan besar, maksudnya 3 kali makan, dan 2-3 kali snack gitu. Kalau ini beda berarti sama intermittent fasting itu kan mengganti jam makan kan. Kalau ini adalah porsinya
Jadi lebih kayak dicicil mungkin ya, Dok? Iya, iya. Kalau Oke. ini kalau cicilan 0%, kalau intermittent fasting bayar cash di cash keras gitu. Iya, iya. Tapi secara bahan berarti kalau bisa mentah ya mentah gitu ya kalau clean eating itu atau gimana? Sebetulnya boleh dimasak, boleh dikukus, boleh direbus, boleh ditumis, tapi menjauhi proses pemasakan yang kayak mungkin ada sup-sup yang dikaleng gitu kan, atau ikan-ikan yang dikaleng yang udah mengalami proses Iya. banyak, bukan ikan apa mungkin kayak apa sih namanya, daging yang sarden. ya kayak gitu-gitu. Kalau sarden mungkin cuman ditambah saus doang, tapi saus juga dibatasi sih ya, mungkin seperti sarden atau apa sih namanya itu yang daging babi. Jadi intinya clean eating itu daging adalah sapi yang dicincang, yang dihaluskan, kornet. Kornet. Nah gitu-gitu, karena kan ada tambahan-tambahan. Oh gitu. jadi intinya clean eating itu adalah kita makan tanpa kondimen yang selain organik gitu ya? Iya, sedapat mungkin menggunakan semua bahan yang dari sedapat alam mungkin gitu dengan ya, alam. organik ya. Iya, jadi saus aja untuk yang betul-betul ketat, menghindari saus tomat, saus sambal, berbagai saus tuh apa kalau buat salad itu salad dressingnya, mayones, gitu-gitu enggak. Oke, ini tuh sebenarnya istilah yang baru. Jujur saya baru dengar Dok, clean eating. Apakah memang udah lama nih? Tapi namanya aja yang beda gitu. Kalau praktisi clean eating itu udah mungkin 1 dekade inilah, mungkin 10 tahunan ke belakang ini. Tapi bahwa garis benang merahnya itu pola makan yang seperti itu udah lama banget sih. Hanya mungkin diutak-atik dikit menjadi nama yang baru.